mengangkat sebuah cerita perjalanan sang Pangeran Salawe dengan judul Komplek Makam Pangeran Salawe. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan simak video ini sampai selesai. Selamat mengikuti. Legenda Banten menceritakan bahwa di Majapahit terdapat wanita jelmaan raksasa yang dijadikan selir oleh Raja Majapahit. Ketika wanita tersebut mengandung, makan daging mentah dan kemudian berubah wujud ke bentuk semula. Karena takut ketahuan, wanita tersebut melarikan diri dan melahirkan anak yang diberi nama Kidilah. Setelah dewasa, Kidilah ke Majapahit dan dapat diterima raja. Kidilah diberi nama Arya Damar dan kemudian diangkat sebagai wakil raja di Palembang. Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa Raja Majapahit menghadiahkan kepada Arya Damar salah satu selirnya, yaitu seorang putri Cina yang dalam keadaan hamil. Di Palembang, putri Cina tersebut melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Sedangkan dengan Arya Damar juga mempunyai anak laki-laki bernama Raden Husin. Cerita tentang asal-usul Raden Patah menurut Babat Demak juga berkaitan dengan Arya Damar. Diceritakan bahwa Arya Damar adalah anak angkat Brawijaya yang ditugaskan sebagai adipati di Palembang. Arya Damar selain diberi jabatan juga diberi putri Cina untuk diperistri. Putri Cina tersebut adalah salah satu selir Brawijaya. Ketika mendapatkan putri Cina dalam keadaan mengandung anak Brawijaya, di Palembang putri Cina melahirkan anak diberi nama Raden Patah. Sumber yang ada dapat ditarik hipotesis Arya Damar juga bernama Arya Dila, seorang kerabat dekat atau anak sepupu Raja Majapahit yang dipercaya menjadi wakil Majapahit atau adipati di Palembang. Ia juga ayah angkat Raden Patah. Baik sejarah Banten maupun Babat Tanah Jawi tidak menceritakan kematian Arya Kidila. Menurut Babat Dermayu, momentum penting sejarah Indramayu yaitu tentang kedatangan Wiralodra. Tokoh ini disebutkan sebagai putri ketiga Tumenggung Gagak Singalodra dari daerah Banyu Urip, Bagelen, Jawa Tengah. Kedatangan Wiralodra ke Indramayu disertai Ki Tinggil. Wiralodra ketika datang di tepi sungai Cimanuk memilih lokasi untuk membuka hutan di sebelah barat sungai. Daerah tersebut akhirnya berkembang menjadi perkampungan. Suatu saat Wiralodra kembali ke Bagelen. Ki Tinggil tetap tinggal di Cimanuk. Sepeninggal Wiralodra, kemudian datang Endang Dharma untuk bermukim di kampung tersebut. Di samping bercocok tanam, Endang Dharma mengajarkan ilmu kanuragan kepada masyarakat. Keberadaan Endang Dharma di Cimanuk didengar Pangeran Guru di Palembang. Bersama 24 muridnya berangkat ke Cimanuk dengan tujuan untuk menguji kesaktian Endang Dharma. Tetapi di Cimanuk, ke-24 murid Pangeran Guru beserta Pangeran Guru dapat dikalahkan Endang Dharma hingga tewas dan dimakamkan di Indramayu. Menanggapi peristiwa tersebut, Ki Tinggil melaporkannya kepada Wiralodra dengan disertai beberapa saudaranya. Wiralodra kemudian kembali ke Cimanuk. Setelah sampai bertemu dengan Endang Dharma, Wiralodra menanyakan perihal peristiwa tentang Pangeran Guru. Endang Dharma mohon maaf kepada Wiralodra sambil menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dihindari karena Pangeran Guru terus memaksa. Mendengar jawaban tersebut, Wiralodra mengajak untuk menguji kesaktian. Dengan catatan bila Wiralodra kalah, dia menjadi pembantu Endang Dharma. Sebaliknya, bila Endang Dharma kalah, maka ia menjadi istri Wiralodra. Akhirnya Endang Dharma dapat dikalahkan. Namun Babat Dermayu tidak memberitakan tentang perkawinan antara Wiralodra dengan Endang Dharma. Setelah berhasil mengalahkan Endang Dharma, Wiralodra kemudian mengganti nama Cimanuk dengan Dermayu.
Penggantian nama ini merupakan permintaan Endang Dharma untuk mengenang namanya yang telah turut andil dalam membangun pemukiman di Cimanuk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1527. Mengenai tokoh Endang Dharma, Babat Darmayu menerangkan bahwa Endang Dharma mempunyai nama lain yakni Ratna Gumilang, Ratu Sakti, dan Mas Ratu Gandasari. Purwaka Carubanagari menyebutkan bahwa Mas Ratu Gandasari adalah adik Fadilah Khan, putra Maulana Mahdlar Ibrahim bin Malik Ibrahim. Dengan demikian Endang Dharma adalah cucu Maulana Malik Ibrahim. Situs makam Pangeran Selawe terdapat di Desa Dermayu Blok Tengah. Selain makam Selawe, di Desa Dermayu tersebut terdapat Masjid Pusaka Dermayu, yang dulu merupakan masjid awal atau masjid pemerintahan Indramayu, sebelum pusat pemerintahan Indramayu dialihkan pada masa Hindia Belanda sekitar abad ke-18. Kompleks makam Pangeran Selawe di Indramayu yang terlihat sekarang sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Tinggalan arkeologis yang tersisa hanya nisan kubur 23. Kubur ini bernisan ganda. Nisan bagian dalam puncaknya runcing berhias lingkaran. Nisan bagian luar berbentuk dasar 4 persegi panjang. Keadaan nisan pernah patah, sekarang sudah disambung dengan bahan semen. Pada bagian puncak berbentuk kurawal. Hiasan sulur sangat dominan. Pada bagian atas terdapat hiasan pola geometris bermotif matahari dengan ujung sinar berjumlah 8. Daerah Indramayu termasuk dalam persebaran nisan tipe Demak Troloyo. Dengan demikian, nisan yang terdapat pada kubur 23 komplek makam Pangeran Selawe merupakan nisan subtipe 3. Persoalan mengenai Pangeran Guru sebagai tokoh sentral Pangeran Selawe dalam kaitannya dengan Palembang dan Majapahit ternyata memerlukan pencermatan. Menurut kepercayaan lokal, Pangeran Guru adalah Arya Dilah atau Arya Damar yang merupakan kerabat anak Raja Majapahit. Persoalannya sekarang Raja Majapahit siapa yang dimaksud? Menurut Babat Darmayu adalah Wikramawardhana. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Wikramawardhana merupakan pengganti Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1389 hingga tahun 1400. Sedangkan menurut Babat Demak, raja dimaksud adalah Brawijaya yang memerintah pada tahun 1468 hingga tahun 1478. Bila angka tahun ini dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Pangeran Guru oleh Endang Dharma yang menurut Babat Darmayu terjadi pada tahun 1527, maka Raja Majapahit yang dimaksud kemungkinan besar adalah Brawijaya. Seandainya Pangeran Guru adalah Arya Dilah lahir ketika Brawijaya bertata, maka pada saat terjadi peristiwa peperangan dengan Endang Dharma, berumur antara 49 hingga 59 tahun. Tahun peristiwa tersebut berada pada kurun waktu awal masa Islam di mana Majapahit mulai mengalami masa kemunduran. Beberapa situs yang ada di Indramayu banyak yang menunjukkan berasal dari masa awal Islam. Mencermati situasi seperti ini, wajar bila Tom Pires menerangkan bahwa di Indramayu sudah banyak masyarakat muslim, tetapi sah bandarnya masih kafir, karena pengaruh penguasa sebelum Islam masih belum lepas dari penguasa sebelumnya. Mengenai keberadaan komplek makam Pangeran Selawe juga terdapat persoalan. Babat Darmayu menyebutkan bahwa Pangeran Guru beserta pengikutnya yang berjumlah 24, semuanya tewas terbunuh oleh Endang Dharma. Namun pada komplek makam Pangeran Selawe, kubur nomor 2 dipercaya sebagai makam Endang Dharma. Mengenai hal ini mungkin sudah menjadi suatu khasanah tersendiri bagi Indramayu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komplek makam Pangeran Selawe sebenarnya bukan makam dalam arti kuburan, tetapi merupakan makam dalam arti petilasan. Dengan demikian kekalahan Pangeran Guru beserta pengikutnya bukan berarti kematian secara fisik. Dalam sumber yang lain pun tidak diceritakan di mana Pangeran Guru atau Arya Dilah atau Arya Damar meninggal.
persoalan antara Indramayu dengan Palembang semakin terang. Pangeran Guru yang juga bernama Aryadillah atau Arya Damar adalah putra Raja Brawijaya, juga merupakan wakil Raja Majapahit di Palembang. Kaitannya dengan Indramayu berkenaan dengan masalah politik ketika itu, yaitu tidak berkenan bila Indramayu berkembang sebagai kekuatan politik yang menjadi saingan Majapahit pada masa awal Islam. Keterkaitan ini ditujukan pada satu-satunya nisan yang terdapat di komplek makam Pangeran Selawe yang menunjukkan adanya motif hias Surya Majapahit. Motif ini merupakan lambang Relagia Majapahit. Dengan demikian antara Babadermayu dengan bukti arkeologis yang terdapat di komplek makam tersebut terdapat kesesuaian. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah tentang Pangeran Selawe. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan atau ingin melengkapi cerita ini, silakan tuangkan di kolom komentar dengan bijak. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama, tokoh, ataupun tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.